Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-10 mengenai recycle view, mode list. Jadi recycle view ini kita ada dua bagian, yaitu mode list. Baru minggu depan itu kita menggunakan cut view dan mode grid. Jadi pertemuan 10 ini kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu merancang recycle view mode list dalam aplikasi mobile. Apa itu sih recycle view? Recycle view adalah sebuah komponen UI di Android yang memungkinkan kita menampilkan kumpulan data dalam tampilan daftar atau tata letak yang dapat digulirkan, di-scroll. Contohnya daftar item seperti berita, kontak, atau produk dalam aplikasi e-commerce. Recycle view memungkinkan kita untuk menampilkan data tersebut dengan cara yang efisien dan mudah dikelola. Dibandingkan dengan komponen sebelumnya seperti list view, recycle view memiliki keunggulan dalam hal kinerja dan fleksibilitas. Dengan adanya fitur pemrosesan daur ulang, tampilan recycle view dapat menangani daftar data yang besar dengan lebih baik. Hal ini sangat penting untuk memastikan responsivitas aplikasi dan pengguna sumber daya yang efisien. Melalui pemahaman dan implementasi yang tepat, penggunaan recycle view dapat membantu pengembang membangun UI yang menarik, dinamis, dan efisien untuk pengguna Android. Jadi ada apa perbedaan list view dengan recycle view? Yaitu dari segi performa dan efisiensi. Kalau list view, pengolahan tampilannya dilakukan dengan cara yang lebih sederhana. Ketika item di luar pandangan, tampilannya dihancurkan, dan saat item baru muncul, tampilan baru dibangun. Ini dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya saat pengguna menggulirkan daftar panjang. Kalau recycle view dirancang dengan mekanisme daur ulang yang lebih baik. Tampilannya tidak terlihat saat digulirkan, dapat didaur ulang untuk menampilkan item baru, menghemat sumber daya, dan meningkatkan kinerja saat menangani daftar yang besar. Dari segi fleksibilitas tata letak, kalau list view cenderung lebih terbatas dalam hal tata letak. Secara default, hanya mendukung tampilan daftar vertikal saja. Kalau recycle view lebih fleksibel dan memungkinkan pengembangan tata letak yang lebih dinamis, termasuk tampilan daftar vertikal, horizontal, atau campuran. Dari segi pengelolaan animasi, kalau list view itu lebih terbatas dan sulit untuk dikustomisasi. Kalau recycle view mendukung animasi transisi item yang lebih halus dan lebih mudah dikontrol. Dari segi adapter, kalau list view itu memerlukan penggunaan array adapter atau cursor adapter untuk menghubungkan data dengan tampilan. Kalau recycle view menggunakan recycle.adapter yang memisahkan antara tampilan dan data dengan lebih baik. Recycle view adapter juga memiliki view holder untuk meningkatkan kinerja. Nah, ini implementasi recycle view pada mode list, yaitu pertama menambahkan recycle view ke layout, yaitu langkah pertamanya menambahkan recycle view ke layout XML aplikasi Anda. Jadi kita masih dalam format XML untuk di dalam membuatnya. Tampilannya yang akan menampung daftar item. Ini contoh codingannya, ada android.id, ada jadi otomatis harus ada penamaannya, ada layout width, ada layout height-nya. Terus yang kedua, mendefinisikan item view. Setelah menambahkan recycle view, kita perlu mendefinisikan tampilan untuk setiap item dalam daftar. Ini contoh codingannya, bisa dilihat. Ini nanti kita akan praktikan di dalam praktikum ke-10 nantinya. Terus membuat adapter. Setelah menyiapkan tampilan item, kita perlu membuat adapter untuk menghubungkan data dengan tampilan. Nah, ini contoh membuat adapter, codingannya bisa terlihat, implementasi recycle view mode list. Nah, implementasi recycle view mode list ini berfungsi sebagai perantara antara data dan tampilan yang akan ditampilkan dalam recycle view. Fungsi utama adapter adalah pertama, menghubungkan data dengan tampilan. Jadi adapter ini mengambil data dari setiap item dalam koleksi data dan memasangkannya ke dalam tampilan yang akan ditampilkan di recycle view. Yang kedua, mengatur tata letak tampilan. Adapter bertanggung jawab untuk mengatur tata letak atau struktur tampilan setiap item dalam recycle view, termasuk bagaimana tampilan akan ditampilkan di layar. Yang ketiga, mendaur ulang tampilan. Recycle view dapat mendaur ulang tampilan yang tidak terlihat saat pengguna meng-scroll layar
Adapter membantu Recycle View dalam mendaur ulang tampilan yang sudah digunakan untuk menampilkan data baru. Nah, ini yang keempat, implementasinya yaitu mengatur Recycle View di Activity. Jadi ini langkah terakhir, perlu mengatur Recycle View di dalam Activity untuk menampilkan data. Ini contoh codingannya bisa dilihat. Nah, ini contoh dari output Recycle View bahwa terlihat ada menu watchlist, nanti akan kita pelajari. Nah, itu ada data tampilan. Jadi saat nanti kita scroll, itu bisa yang bawah bisa terlihat. Sehingga Recycle View ini dalam bentuk watchlist. Ini output dari nanti yang kita praktikan. Baik, di akhir pertemuan kali ini, kita tentunya ada juga tugas yang mesti kalian kerjakan, yaitu buat satu program aplikasi Android menggunakan Recycle View watchlist selain yang dipraktikkan di lab. Jadi setiap mahasiswa berbeda, nanti dikumpulkannya itu dalam bentuk APK dan divideokan dengan nama tugas 10 underscore nama underscore nim underscore kelas. Baik, itu saja pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.